Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mamalah, amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Semoga pada kesempatan ini, hari ini, detik ini, kita semua menjalankan suatu amal ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, kerabat, sampai kepada kita selaku umat. Hadirin para pembaca dan pemerhati pendidikan, khususnya kurikulum merdeka. Dalam kesempatan ini, izinkan saya, Dr. Anas Sajidin PDI, sebagai guru PAI di SMP Negeri 1 Cikoneng, menyampaikan aksi nyata dengan kurikulum merdeka. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini itu adalah dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Juli 2022 yang katakan in-house training, dan alhamdulillah pembukaan dimulai dengan membacakan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kepada lagu Padamu Negeri. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran interkurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam kurikulum merdeka juga memberikan keluasan bagi guru untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Penerapan kurikulum merdeka di sekolah sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memulihkan pembelajaran setelah terjadinya wabah pandemi COVID-19. Kurikulum merdeka belajar belum wajib dilaksanakan oleh seluruh sekolah-sekolah di Indonesia. Pada tahun 2022 ini, pemerintah belum mewajibkan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar. Sekolah-sekolah diberikan kebebasan untuk memilih 3 kurikulum, seperti kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka belajar. Keunggulan kurikulum merdeka: 1, lebih sederhana dan mendalam. Maksudnya, kurikulum merdeka belajar lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada pastinya. Dalam hal ini diharapkan proses pembelajaran akan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Adapun keunggulan kurikulum merdeka yang kedua, yaitu lebih merdeka. Sebagai peserta didik, khususnya jenjang SMA, tidak ada program peminatan. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Guru diharapkan mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didiknya. Sekolah memiliki wewenang untuk pengembangan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik sesuai pendidikan dan pasif pendidik. Keunggulan kurikulum merdeka yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas
kepada peserta didik secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil belajar Pancasila. Merdeka Belajar adalah konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Adapun konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Hal positif yang bisa diterapkan di kelas, di sekolah sesuai dengan budaya, seperti contoh budaya orang Banyumas yang berkarakter seperti tokoh Banyumas, yaitu Semar atau Bawor, yang sifatnya adalah suka ngomong. Walaupun sakti, beliau tidak pernah sombong dan selalu memperhatikan akhlak yang mulia, memperhatikan tata krama terhadap orang tua, juga sayang terhadap yang lebih muda, dekat dengan Tuhan. Bekerja itu tidak hanya mengandalkan otak semata, tetapi juga dengan kerja keras. Maka dibutuhkan keterpaduan kerja otot dan otak untuk hasil yang maksimal. Rajin, suka bekerja keras, dan sekatang. Filosofi Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan budi pekerti, yaitu melalui olah cipta, olah karya, olah rakarsa, dan olahraga. Hasil positifnya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Satu, prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru, yaitu guru harus ingarso sung tulodo. Maka orang tua atau guru sebagai suri tauladan bagi anak-anaknya dan siswanya. Yang berikutnya adalah ing madya mangun karso, yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung kepada anak-anak dan siswanya. Selanjutnya adalah kepemimpinan sebagai seorang guru adalah tuturi handayani, yang di belakangan memberikan motivasi. Yang kedua, sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Among. Apa itu Among? Among itu metode guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. 3, tripusat pendidikan, yaitu yang mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keempat, asas-asas dalam pendidikan ada 5, yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara. Yang dimaksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendapat Ki Hajar Dewantara. Untuk menuntut kodrat murid, kurikulum yang digunakan harus menyesuaikan kebutuhan murid dan karakteristik lingkungan belajar murid. Dan perlunya peran masyarakat, keluarga, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Ini adalah sebagian foto-foto kegiatan kami. Alhamdulillah, di SMA Negeri 1 Koneng ada lab laboratorium PAI. Semoga bermanfaat.
Terakhir, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Demikian yang saya bisa paparkan dalam kurikulum Merdeka ini. Semoga bermanfaat baik untuk saya maupun untuk semua yang membuka link saya ini. Saya dengan rendah hati memohon masukan buat saya untuk lebih baik lagi ke depan di dalam membuat aksi nyata ini. Semoga Allah memberkati kita semua. Semoga Allah selalu membimbing kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.